Film diawali di sebuah tur wisata beberapa orang di sebuah piramida Giza. Dalam tur itu, ada sebuah keluarga enduts yang mempunyai anak yang hiperaktif. Sehingga anak itu harus ditali seperti anjing peliharaan. Tapi tiba-tiba anak itu lolos. Taunya sudah naik ke tangga perawatan piramida. Lalu, terjatuh anak itu. Kemudian, tidak dapat disangka, anak itu memantul balik setelah jatuh ke piramida. Nah, terurai fakta piramida itu ternyata balon. Sontak hal itu membuat heboh dunia. Bagaimana tidak? Piramida Giza sebesar itu bisa dicuri. Spekulasi banyak terjadi. Banyak negara-negara yang mempunyai benda bersejarah melindungi asetnya masing-masing. Kemudian di awal dibuka dengan skin aktor kita bernama memakai syal abu-abu dan anak kecil yang menangis karena esnya terjatuh. Dan dapat kita lihat sifat Gru sebenarnya. Lanjut ke rumah Gru yang terparkir di depan rumahnya mobil antiknya Gru. Diperkenalkan kile anjing Gru yang aneh entah hasil mutasi hewan tertentu atau bagaimana. Datang ada 3 anak kecil di depan rumah Gru. Menawarkan kue cookies. Tapi Gru menolaknya sehingga mereka kembali. Gru lalu digigit anjingnya sendiri. Dan saat itu juga Gru di VC seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan itu namanya Dr. Nefario. Diperkenalkan Dr. Nefario adalah ilmuwan lab Gru. Kemudian, skin dilanjutkan Gru sedang menyambut para prajurit minionnya di sebuah altar labnya. Nah, yang bulat kuning kayak telur ada organ mata kaki dan lainnya itu namanya minion. Gak tahu juga sih gimana buatnya. Gru menjelaskan telah menemukan lokasi sinar pengecil. Ada di suatu tempat di lab rahasia. Semua minion antusias mendengarkan. Karena reputasi ada penjahat yang telah mencuri piramida Giza. Sehingga Gru tidak mau kalah atau tersaingi. Nah, Gru akhirnya menjelaskan bahwa Gru berencana akan mencuri bulan. Skin lanjut 3 anak yang menawarkan kue kembali ke rumahnya. Bukan rumah, lebih tepatnya panti asuhan. Lalu skin lain memperlihatkan Gru ditelepon ibunya. Kasih selamat keberhasilan mencuri piramida. Dikira Gru, ternyata tidak, akhirnya Gru disindir ibunya. Lalu Gru pergi ke sebuah ban penjahat. Di situ Gru bertemu anak kecil bernama Vector. Yang pasti penjahat juga. Gru mau utang. Tapi duluan dimarahi pimpinan ban karena belum punya sinar pengecilnya. Pimpinan ban penjahat itu namanya Mr. Perkins. Diceritakan oleh Mr. Perkins bahwa ternyata yang mencuri piramida adalah anak yang ditemui Gru. Gru sedih dapat outbound atau utangan. Skin dilanjutkan Gru mencuri sinar pengecil di suatu fasilitas lab rahasia. Tapi hal itu digagalkan oleh Vector dan Vector mencuri sinar pengecilnya. Dan diuji coba ditembakkan ke pesawat Gru, akhirnya pesawat Gru menjadi kecil. Beralih ke Gru yang mencoba mendekati rumah Vector. Tapi ya gitu. Banyak perangkap dan senjata yang melindungi rumah Vector. Gru pun sampai hangus kena ledakan senjata pelindung rumah Vector. Di saat setelah terkena ledakan itu, Gru melihat ketiga anak kecil yang pernah ke rumahnya menawarkan kue. Nah, anak itu berhasil masuk dan Vector mau membeli kuenya. Dari situ Gru dapat ide. Lalu Gru segera pergi ke panti asuhan mereka dirawat. Gru berencana mengadopsi. Ditanya biodata Gru. Dan ternyata, biodata Gru dibuat para minion dari lab Gru. Hehehe. Gru menyamar sebagai dokter gigi. Bertemu namanya Miss Hetty. Miss Hetty dipuji Gru dengan kata Cumo Utburo. Miss Hetty gak tahu artinya tapi senyum saja hehehe. Gru bilang kehilangan istrinya sudah meninggal. Sehingga butuh teman di rumahnya. Saat itulah Gru bertemu ketiga anak itu. Dikenalkan mereka namanya. Yang tertua Margo. Kedua Edith. Dan yang paling kecil dan lucu imut-imut adalah Agnes. Gru diizinkan mengadopsi anak-anak. Mereka diajak ke rumah Gru untuk tinggal bersama. Sesampainya di rumah Gru, anak-anak ditinggal di ruang tamu. Anak-anak melakukan pengecekan di ruang tamu.
Dan tanpa sengaja anak-anak menekan tombol untuk menuju lab rahasia Gru di bawah tanah. Setelah itu diperlihatkan Dr. Nefario sudah berhasil membuat robot cookies yang disuruh Gru untuk membuatnya. Robot itu digunakan Gru untuk masuk ke rumah Vektor. Dan anak-anak yang diadopsi adalah disuruh menjual ke Vektor lagi. Sesampainya di ruang lab bawah tanah, anak-anak mengacau dan alhasil boneka unicorn Agnes musnah kena laser penghancur. Lalu Gru meminta Minion membelikan penggantinya. Berangkat. Anak-anak sempat bertanya siapa Minion itu dan dijawab Gru para sepupunya. Dapatlah bonekanya tapi dibuat dari pembersih kloset. Hehehe. Dilanjutkan ke Dr. Nefario yang dipuja hasil kerjanya. Lalu Gru berangkat ke rumah Vektor. Anak-anak disuruh masuk menjual kuenya. Kemudian Gru melacak keberadaan sinar pengecil dari luar. Lalu sinar pengecil ditemukan. Gru langsung mengaktifkan robot cookiesnya. Setelah itu robot cookies membuka kode berangkas. Membuka pintu berangkas. Kemudian robot cookies masuk. Sesampainya di dalam, robot cookies melubangi dinding luar supaya Gru dan Minion bisa masuk. Lalu robot kue bergerak keluar. Dinding dilubangi oleh para robot cookies untuk jalan Gru masuk. Lalu Gru dan dua Minion masuk. Langsung diambilnya sinar pengecil oleh Minion. Tapi kemudian, robot cookiesnya error. Sehingga pintu ditutup kembali sebelum Gru dan Minion keluar pintu berangkas membawa sinar pengecil. Bukan keluar rumah. Gru dan Minion terjebak. Bingung. Hampir ketahuan Vektor. Lalu Gru dan Minion bersembunyi. Dan berusaha keluar lewat ventilasi. Tapi di perjalanan melewati ventilasi, Gru dan Minion terperosok hampir jatuh ke bawah tempat Vektor bersantai melihat TV. Sedikit saja hampir ketahuan. Gru dan Minion sudah bergelantungan. Hampir jatuh untungnya ikan hiu Vektor mengamuk di bawah air membenturkan kepalanya ke atas. Gru dan Minion akhirnya terjatuh saat suara benturan ikan hiu menyamarkan suaranya. Tapi akhirnya Gru dan Minion berhasil keluar dengan aman. Setelah berhasil mengambil sinar pengecil. Di perjalanan, anak-anak meminta Gru untuk mengajaknya bermain wahana di Super Silly Funland. Gru sempat menolak. Tapi punya ide mau meninggalkan anak-anak di sana. Toh meskipun akhirnya tidak berhasil juga. Sebelum pulang, ada boneka unicorn untuk diminta Agnes. Permainan game menembak. Agnes sempat mengenai tapi bola tidak menjatuhkannya. Dibuat kesal. Lalu Gru mencoba menembak. Dan nahloh lebur semua. Akhirnya Gru berhasil. Agnes mendapatkan boneka unicorn yang diinginkan. Setelah pulang ke rumah, Dr. Nefario mengingatkan bulan akan dalam posisi optimal untuk dapat diambil. Waktunya 12 hari. Gru menyiapkan sinar pengecil. Lalu menelpon pimpinan ban. Gru mempresentasikan sinar pengecil ke pimpinan ban penjahat Mr. Perkins. Minion jadi sasaran percobaan. Mengecil dia. Saat presentasi diganggu sedikit anak-anak saat presentasi. Meskipun memang pada akhirnya ditolak karena pimpinan ban memang tidak berniat memberi bantuan kepada Gru tapi kepada Vektor. Gru menjelaskan kepada para Minion. Jika Gru tidak mendapat pinjaman dari ban, Gru tidak punya uang untuk membangun roket. Sehingga kemungkinan usaha mencuri bulan tidak jadi dilakukan. Tapi tidak disangka, Agnes membawa celengannya untuk diberikan kepada Gru. Semua jadi ikut tergerak hatinya juga untuk mensukseskan membangun roket. Akhirnya Gru semangat lagi. Dan berniat membangun roket dengan bahan seadanya. Minion dikerahkan untuk mengumpulkan bahan untuk membangun roket. Yah, progres pun berjalan. Dr. Nefario juga merakit juga menyiapkan bahan untuk membangun roket itu. Termasuk Gru juga mencuci baju astronotnya. Tapi, nahloh jadi pink. Gimana lagi memang karena anak-anak memasukkan baju baletnya juga ke mesin cuci. Luntur guys. Film dilanjutkan ke skin ibunya Gru datang ke rumah Gru. Ibunya Gru menunjukkan foto masa kecil Gru. Roket diuji coba. Dan menyala pendorongnya.
Diperlihatkan Mr. Perkins. Tahu tidak? Ternyata Vector adalah anak pimpinan bank penjahat. Pantas saja Gru tidak mendapat pinjaman. Dan malah Mr. Perkins mendukung penjahat yang lebih muda yaitu Vector. Adalah ternyata anaknya. Diperlihatkan foto Perkins dan anaknya. Lalu Vector anaknya masuk ke ruangannya dengan memanggil ayah. Dan Vector juga bersemangat untuk mencuri sinar pengecil atau bulannya. Di sisi lain, ternyata Dr. Nefario menelpon Miss Hetty. Meminta agar anak-anak dibawa kembali. Karena anak-anak menurut Dr. Nefario dapat menggagalkan nantinya usaha mencuri bulan. Miss Hetty juga tahu artinya Cumout Buro sehingga memarahi Gru. Anak-anak lalu diajak pulang ke panti. Mereka sedih meminta Gru mempertahankannya. Tapi apa daya Gru juga teringat kecilnya yang diremehkan ibunya jika Gru ingin pergi ke bulan. Membiarkan anak-anak pergi. Nah, jelaskan Dr. Nefario melakukan untuk kebaikan Gru. Ya, tapi kebaikannya subjektif supaya tidak terganggu rencana mereka pergi ke dan mencuri bulan. Setelah kepergian anak-anak Gru murung. Di sisi lain anak-anak di panti asuhan juga dihukum dimasukkan ke kotak malu. Tiba saatnya Gru berangkat ke bulan. Roket menyala. Siap peluncuran. Tapi di dekat rumah Gru ada Vector yang akan naik dari samping ikut ke bulan. Setelah naik usaha Vector gagal sehingga Vector terjatuh. Gru berhasil masuk luar angkasa. Pendorong dilepaskan. Minion sorak gembira atas keberhasilannya. Gru dan pesawatnya mendekati bulan. Lalu, ditembakkan sinar pengecil ke bulan. Nah loh bulan jadi sebesar kepalan tangan Gru. Gru berhasil. Setelah bulan mengecil, Gru membawa pulang. Teringat tiket pertunjukan balet anak-anak dan masih berharap ada waktu. Gru segera kembali ke bumi dan menuju tempat anak-anak pertunjukan balet. Gru memacu pesawatnya berharap masih cukup waktu. Sementara itu anak-anak sudah menunggu Gru yang belum kunjung datang. Mereka pun akhirnya bermain tanpa kehadiran Gru. Lalu Gru tiba di tempat pertunjukan balerina. Tapi, nah emang sudah selesai. Dan Gru hanya melihat tempat duduk untuk Gru. Ada sebuah kertas untuk tempat duduk Gru. Tapi saat setelah dibaca, kertas dijatuhkan Gru. Di belakang kertas itu ada kode Vector. Yah anak-anak diculik. Vector meminta bulan yang dicuri Gru. Gru bergegas ke rumah Vector. Sesampainya di sana, Gru bernegosiasi. Dan bulan diberikan Vector. Tapi, Vector ingkar janji dan tidak mengembalikan anak-anak. Anak-anak pun dibawa bersama pesawat Vector. Gru tidak mau menyerah dan berusaha mengejar pesawat dan itu naik di atasnya. Gru naik piramida Giza yang dicuri Vector lalu melompat ke pesawat Vector. Lalu di perjalanan Gru terjatuh. Untungnya ternyata sudah ada Dr. Nefario dan para minion dengan pesawat yang menyelamatkan Gru. Gru memberitahu bahwa anak-anak diculik. Lalu mereka mengejar pesawat Vector. Dalam pesawat, Dr. Nefario menyampaikan bahwa semakin besar benda yang dikecilkan sinar pengecil, maka semakin cepat pula efek benda tersebut akan kembali seperti semula. Seperti pesawat yang dipakai Gru ini. Apalagi bulan. Sehingga bulan harus segera dikembalikan. Dengan mengaitkan tali ke pesawat Vector, Gru dan teman-teman berhasil menyelamatkan anak-anak. Karena bulan tidak stabil dan membesar. Sehingga memicu tuas pendorong pesawat Vector menuju ke angkasa. Nah pas bulan membesar sudah kembali ke ruang angkasa di orbitnya. Namanya juga film Hehe. Lalu, berita memberitakan bulan telah kembali. Gru menulis sebuah buku untuk dongeng sebelum tidur untuk anak-anak. Menceritakan 3 kucing dan induknya mereka bahagia. Buku terbaik menurut Agnes. Sedikit sombong Gru juga sependapat. Lalu dicium anak-anak. Tapi,
Minion iri minta dicium juga. Akhirnya Gru mencium Minion semua juga hehehe. Terakhir diperlihatkan anak-anak melakukan pertunjukan balet di hadapan Gru dan ibunya. Serta para Minion dan Dr. Nefario. Ibu Gru bangga kepada Gru. Gru bisa jadi orang tua yang baik. Kemudian skin diakhiri Gru bersama anak-anak melihat bulan dari atas rumah Gru menggunakan katrol di panggung. Film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil dari film ini. Apa ya? Mungkin di langit masih ada langit. Kasih sayang itu penting. Tapi ya sudahlah, yang penting pesan ST. Subscribe. Share. Like. Komen. Terima kasih sudah menonton.